Makna daripada berpuasa adalah mereka merendahkan diri, memohon Tuhan campur tangan. Ya, memohon Tuhan campur tangan. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Pagi ini kami ada di daerah Seminyak, tepatnya pantai Double Six Beach. Ya, rekan sekalian, pernahkah rekan-rekan melakukan sebuah tindakan puasa? Ya, apa alasan rekan-rekan melakukan tindakan puasa? Itu pertanyaannya. Dalam sejarah yang ada dalam kehidupan orang Yahudi melakukan kehidupan rohani. Ada kalanya mereka berpuasa. Berpuasa merupakan tindakan integral dari kehidupan spiritualitas mereka yang diperintahkan oleh Tuhan. Makna daripada berpuasa adalah mereka merendahkan diri, memohon Tuhan campur tangan. Ya, memohon Tuhan campur tangan. Satu kali orang Israel diserang oleh 3 bangsa, Edom, Moab, dan Bani Seir. Yang berkuasa pada saat itu adalah Raja Yosafat. Ketika informasi ini datang kepada Raja Yosafat, dalam kitab Tawarik dikatakan, maka Yosafat takut, lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan supaya orang Yehuda, semua orang Yehuda mencari Tuhan. Itu kata kitab 2 Tawarik. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan dan mereka berpuasa. Ya, mereka berpuasa. Maka ada seorang nabi mengatakan, Yosafat dan Israel jangan takut. Mereka tetap turun ke medan pertempuran dan nanti Tuhan berkarya. Dan ketika mereka keluar dari kota untuk mengarah kepada daerah pertempuran, lembah pertempuran, mereka melihat bahwa semua musuh mereka telah bergelimpangan mati, Bapak Ibu. Mengapa mereka bergelimpangan mati? Mereka saling membunuh satu sama lain karena karya Tuhan. Dan ketika di lembah itu, Raja Yosafat dan orang Israel melihat kemenangan di mana mereka nggak perlu bertempur, lalu mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan di lembah itu. Maka lembah itu disebut sebagai lembah pujian. Jadi lembah pujian adalah sebuah tempat di mana mereka mengagungkan Tuhan yang tadinya mereka bertempur di lembah itu. Namun sebelum mereka bertempur, Tuhan telah berperang lebih dulu dan mereka mendapatkan kemenangan tanpa mereka intervensi. Mereka hanya bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ketika mereka mencari Tuhan dan mereka berpuasa merendahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan berkarya. Ada kisah menarik berkaitan dengan kehidupan rohani mencari Tuhan dan berpuasa. Ini kisah seorang ibu yang telah ditinggal suaminya kurang lebih 17 tahun. Ya, 17 tahun ditinggalkan oleh suaminya. Satu kali dia berdoa kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dia memohon kepada Tuhan dan mengambil tindak lanjut untuk berpuasa untuk masalah ini. Dia berdoa dan berpuasa, dia berdoa dan berpuasa. Ya, tepat pada bulan Desember dikatakan, malam Natal, ketika dia sedang ada sendiri di rumah, ada orang mengetuk pintu rumahnya dan ketika dia buka, dia kaget karena apa? Karena yang mengetuk pintu itu adalah suaminya yang telah meninggalkan dia 17 tahun. Ketika dia mencari Tuhan dan berdoa dan berpuasa, Tuhan campur tangan dengan luar biasa. Kalau Bapak Ibu ada punya masalah pergumulan, di mana engkau telah berdoa mencari Tuhan dan tidak ada tanda-tanda pertolongan Tuhan, ada kalanya kita mengikuti apa yang terjadi dalam sejarah Alkitab. Mari kita ambil tingkat lanjut, yaitu berpuasa. Dan saya percaya waktu kita mencari Tuhan dan berpuasa, Tuhan kiranya menolong kita, memberi jalan keluar kepada kita, dan menjawab doa-doa kita. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan buat saudara, berkat buat kita semua. Tuhan memberkati.